Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aisyah Afriani. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan stilistika. Nah, apa sih pendekatan stilistika itu? Jadi, pendekatan stilistika adalah cara kita membedah atau mengkaji suatu karya itu berdasarkan bahasanya, berfokus hanya pada bahasa yang digunakan pada karya sastra tersebut. Karya sastra yang kita kaji kali ini adalah sebuah puisi berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Secara keseluruhan, puisi Aku Ingin ini menceritakan tentang sosok si aku yang berkeinginan untuk mencintai secara sederhana. Namun, dalam analogi yang dipaparkan oleh penyair di bait 1 dan bait kedua, itu sangat jelas bahwa keinginannya untuk mencintai secara sederhana tidak sesederhana yang ia inginkan. Itu secara keseluruhan. Kita akan membahas lebih detail lagi. Pada tema pada puisi Aku Ingin ini bertemakan tentang cinta. Rima. Nah, rima yang terdapat pada puisi Aku Ingin ini berfungsi untuk membentuk keindahan bunyi yang diwujudkan dalam pengulangan bunyi dalam lirik di awal bait pertama dan di bait kedua. Pengulangan bunyi tersebut adalah Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Rima puisi Aku Ingin berakhiran dengan persamaan konsonan atau aliterasi, juga pengulangan bunyi vokal atau asonansi. Nah, nyaris tertib berpola ABA. Lalu irama. Irama pada puisi ini terdapat pada kata Aku Ingin yang menjadi penekanan sehingga menimbulkan keindahan tersendiri pada pengulangan bunyinya. Kemudian, gaya bahasa atau majas. Nah, pada puisi ini terdapat beberapa gaya bahasa atau majas. Yang pertama yaitu repetisi. Majas repetisi atau pengulangan. Pengulangan itu terdapat pada lirik awal bait pertama dan bait kedua. Majas metafora atau majas perbandingan secara langsung terdapat pada bait pertama yang berbunyi dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Dan bait kedua pada bunyi dengan syarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Citraan atau imaji. Nah, terdapat citraan perasaan pada bait yang berbunyi Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Terdapat indera perasa seseorang yang berkeinginan untuk mencintai dengan cara sederhana. Lalu citraan pendengaran pada bait yang berbunyi dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Terdapat indera pendengaran seolah-olah terdengar kata yang diucapkan oleh penyair. Kemudian, citraan penglihatan dalam bait yang berbunyi dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terdapat indera penglihatan seolah-olah terlihat isyarat yang disampaikan penyair. Lalu, tipografi. Pada puisi ini, penyair menggunakan tipografi yang menggunakan huruf besar atau huruf vokal pada awal kalimat tanpa menambahkan tanda baca baik itu koma ataupun titik. Kemudian kata konkret. Nah, pada bait atau lirik pertama yang berbunyi Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, itu menggambarkan keinginan si aku untuk mencintai secara sederhana. Nah, timbulkan pertanyaan, bagaimana sih mencintai dengan sederhana? Kenapa ingin mencintai dengan sederhana? Mari simak penjelasannya pada lirik kedua dan ketiga, yang berbunyi dengan kata yang tak sempat
diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, menurut si aku, ia ingin mencintai seperti layaknya kayu yang menyerahkan diri kepada api yang menjadikannya abu tanpa berkata-kata sebelum terbakar habis. Perumpamaan ini bukanlah hal yang sederhana, karena si aku rela menjadi kayu yang terbakar habis sampai menjadi abu. Pada lari keempat, yaitu aku ingin mencintaimu dengan sederhana, terdapat pengulangan yang menegaskan kembali bahwa si aku ingin mencintai dengan sederhana, dan poin ini merupakan poin yang sangat penting. Kemudian pada lari kelima dan keenam yang berbunyi dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Lagi-lagi perumpamaan ini bukanlah perumpamaan yang sederhana. Si aku rela dan berkesiapan untuk menerima kematian atau kebinasaan dalam mencintai. Terdapat juga penyimpangan bahasa pada puisi aku ingin ini, yaitu kayu kepada api, seharusnya kayu yang dibakar api, dan awan kepada hujan. Nah, seharusnya awan menjadi hujan.